Nah, itulah contoh bom waktu itu begitu Pak. Masangnya sebelum meninggal tadi, meledaknya itu setelah orang tua meninggal baru muncul masalah itu. Nah, baik hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan contoh-contoh bom waktu. Ya, contoh bom waktu. Ada sekitar 7 kalau tidak salah nanti yang kita bahas ya. Jadi 7 poin, satu poinnya 5 menit lah ya kita bahas ya, tidak usah lama-lama ya. Bom waktu yang pertama jamaah, kalau dalam masalah keluarga ya, yaitu wasiat tapi keliru. Jadi ada orang tua ya, sebelum meninggal dunia dia ini berwasiat kepada anak-anaknya, tapi wasiatnya ini keliru jemaah. Kenapa keliru? Kelirunya seringnya itu di 2 hal yang bisa dicatat ya. Keliru dalam wasiat itu biasanya dalam 2 hal. Yang pertama jemaah, berwasiat seluruh harta. Yang kedua, berwasiat tapi untuk anak. Nah, saya ulangi, kekeliruan berwasiat itu biasanya di 2 hal Pak. Pertama, berwasiat apa tadi? Seluruh harta, yang pertama. Yang kedua, dia berwasiat ini untuk kepada anak, memberi sesuatu kepada anak. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama apa tadi? Wasiat yang keliru? Seluruh harta. Biasanya begini Pak, ada orang tua itu ya, ketika dia berwasiat ya, menjelang, biasanya wasiat itu kan ya sudah akhir-akhir lah ya, menjelang kematian, atau tidak harus menjelang kematian ya, pokoknya di usia sudah tua, orang tua itu bilang kepada anak-anaknya, nanti kalau bapakmu ini meninggal ya, seluruh tanah bapak, seluruh harta bapak pokoknya serahkan untuk pembangunan pondok pesantren. Seluruh harta bapak, bapakmu ini hartanya cuma tanah, tanah di mana-mana, udah nggak ada apa-apa lagi ya. Pokoknya tanah itu semuanya untuk pembangunan pondok pesantren misalnya, contohnya ini. Dia berwasiatnya seluruh Pak, seluruh harta saya pokoknya nanti wakafkan saja untuk pesantren, atau pokoknya untuk bangun masjid misalnya ya. Semuanya. Nah, kelirunya di mana jamaah? Kelirunya itu kata para ulama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa yang namanya wasiat itu tidak diperkenankan lebih dari 1/3 harta. Wathuluthu kathir, dalam hadis Nabi bersabda wathuluthu kathir. Jadi kalau mau berwasiat maksimal Pak, maksimal itu 1/3 dari total harta yang dimiliki saja. 1/3 saja Pak. Bahkan Nabi mengatakan 1/3 saja udah paling banyak ya. Sudah paling banyak. Misal contoh, ketika tadi orang tua itu tanahnya wah banyak di mana-mana, senilai 9 M misalnya ya, 9 miliar ya, 9 miliar. Dari tanah itu tadi 9 miliar, dia berwasiat semuanya, kan tidak boleh itu ya, keliru wasiatnya namanya. Nah, kemudian kita lihat Nabi tadi membatasi berapa? 1/3. Jadi mestinya wasiatnya itu jangan semuanya, 1/3 saja dari 9 M itu berarti 3 miliar Pak. Nah, 3 miliar, masih sisa 6 miliar ya. 9 miliar, 1/3-nya kan 3 miliar, berarti masih sisa 6 miliar. Yang 6 miliar itu Pak untuk warisan
untuk anak-anaknya nanti. Jadi warisan. Maunya Nabi SAW seperti itu. Kalau wasiat jangan semuanya. Anda harus tetap memperhatikan istri, anak, keluarga. Jangan sampai terlantar. Ya, rajin wakaf, rajin sedekah, tapi anak sendiri, istri sendiri malah hidupnya susah misalnya begitu. Itu malah dilarang Pak oleh Nabi SAW. Wakaf boleh, ya. Boleh, bagus, wakaf itu bagus ya. Pahalanya mengalir sampai kita meninggal dunia ya. Mengalir terus pahalanya. Hanya saja dalam urusan wasiat tidak boleh semuanya ya. Itu keliru wasiatnya ya. Ini jadi bom waktunya gimana Pak? Orang tua wis kadung ngomong seperti itu Pak ya. Meninggal nih Pak, meninggal ya. Anaknya misalnya berapa anaknya? Anaknya 5. Kata anak yang paling tua, ini Pak, kata anak yang paling tua, ini bapak ini wasiat kok semuanya nih. Nggak boleh. Saya sudah ngaji di Masjid Baitur Rahim. Tidak boleh wasiat lebih dari sepertiga. Adik-adiknya Pak, ya, adik yang nomor 2, 3, 4, 5 protes. Loh, gimana abang ini? Kan bapak wasiat seperti itu. Kalau abang nggak mau melaksanakan wasiat bapak, berarti abang anak durhaka. Durhaka sama bapak. Wasiatnya semuanya ya harus kita laksanakan semuanya. Kata abang, nggak bisa. Nabi melarang. Sampai dia nyebutin hadisnya enggak. Nah, ini jadi pertikaian Pak. Yang satu tidak setuju dengan wasiatnya orang tua tadi karena merasa keliru, dan memang keliru kan, memang keliru. Tapi adik-adiknya mungkin karena belum tahu, dia ngotot. Pokoknya semua harta bapak kita wakafkan, tidak ada bagi waris gitu. Nah, di sini Pak, bom itu baru meledak ya, setelah orang tua meninggal. Ya, gara-gara apa tadi? Gara-gara apa? Gara-gara wasiatnya keliru ya. Orang tua itu kalau nggak ngerti hukum wasiat ya jadinya begitu Pak. Ya, menimbulkan masalah, menimbulkan masalah ya. Itu yang menang yang mana Pak kalau secara hukum Islam? Kakaknya tadi. Benar dia secara hukum Islam, kata para ulama, wasiat orang tua itu hanya wajib dilaksanakan sepertiga saja. Meskipun tadi ngomongnya semuanya. Nah, meskipun semuanya tadi dikatakan pokoknya buat wasiat ya, pokoknya buat masjid, buat pesantren misalnya, tetap itu wasiat yang keliru, menyelisihi ajaran Rasulullah SAW ya. Jadi itu sepertiga saja ya. Tapi begini jemaah, dalam madhab Imam Syafi'i, tolong dicatat, wasiat yang keliru itu jemaah menjadi boleh apabila seluruh ahli waris setuju. Ini ada di kitab takrib. Ada di kitab takrib yang kita baca kalau ngaji fikih ya. Kitab Matan Abi Syuja ya. Di situ disebutkan dalam bab wasiat, apabila wasiat itu keliru Pak. Ya tadi kan keliru kan semuanya ya. Tetapi seluruh ahli waris itu ridho. Dalam arti ridho itu semuanya setuju. Maka wasiat yang keliru itu boleh dilaksanakan. Kalau semuanya ahli waris setuju. Masalahnya tadi ada yang nggak setuju. Siapa tadi? Anak pertama nggak setuju ya, pokoknya sepertiga aja, yang sisanya 6 miliar wajib bagi waris gitu. Nah, karena ada yang tidak setuju, maka wasiat menjadi batal Pak. Ya, wasiat bapaknya tadi menjadi batal. Hanya boleh dilaksanakan sepertiga saja memang, yaitu 3M misalnya tadi gitu. Yang 6M ya harus dibagi waris ya. Itu kalau ada yang tidak setuju. Tapi kalau semuanya setuju Pak ya, anak pertama ya wis lah, kita sudah semuanya udah pada sukses kok ya. Abangmu ini sudah punya rumah sendiri, sudah bekerja, alhamdulillah sukses. Kalian juga sudah pada menikah, sudah pada kerja, semuanya tercukupi ya. Gimana nih wasiat bapak yang bilang semua harta wakafkan nih, setuju nggak kalian? Setuju ya Pak, setuju ya. Semuanya setuju. Nah ini menurut mazhab Syafi'i boleh nggak tadi?
boleh, tidak apa-apa, silakan. Ya, syaratnya semuanya setuju. Ya. Cuma kadang-kadang ada anak itu yang boleh, ngomong bolehnya pelan, boleh, takut ya, boleh, mau bilang nggak boleh gimana ya, cicilan rumah belum selesai, cicilan motor belum selesai Pak Ustadz, ya, gimana? Ya ngomong aja, nggak mau itu harus ngomong Pak, jangan ngomong boleh tapi hatinya, waduh, nggak boleh, tetap harus ngomong jujur aja, nggak mau Bang, pokoknya sesuai dengan anjuran dari Nabi, sepertiganya saja, sisanya kita bagi waris yang 6M itu. Gitu. Tidak apa-apa ngomong aja. Ya. Dan kita tidak berdosa, Pak. Tidak kemudian dikatakan durhaka, enggak. Ya. Karena apa tadi? Karena memang wasiatnya itu keliru, wasiat orang tua itu. Begitu. Nah, itu contoh yang pertama tadi ya. Apa tadi? Karena berwasiat seluruh harta. Yang kedua tadi apa? Contoh kelirunya. Oh ya, berwasiat tapi untuk anak. Biasanya itu begini Pak, ngomongnya itu. Jadi orang tua menjelang meninggal, ya biasanya bapak ini ya, suami bilang kepada anak paling bontot biasanya, Nduk, ya, Nduk apa le ya? Anak bontot biasanya perempuan ya, perempuan nemenin orang tua yang sudah sepuh ya kan, karena abang-abangnya sudah pada menikah. Nduk, ini bapakmu ini kan sudah sepuh, ibumu ya sudah sepuh ya. Kamu di sini menemani kita sehari-hari. Abang-abangmu sudah pada nikah, sudah pada sukses ya. Kita kok punya pikiran gini, Nduk. Ini nanti kalau bapak ibumu sudah tidak ada ya, pokoknya rumah ini buat kamu. Nanti kalau bapak ibu sudah tidak ada. Kan ini wasiat, Pak. Nanti kalau bapak ibu sudah tidak ada, ini rumah untuk kamu, Nduk. Ya. Iya Pak, matur suwun, terima kasih. Ya. Rumah ini milik saya nanti kalau bapak ibu sudah meninggal ya. Terus abang-abang gimana Pak? Abang-abangmu tenang lah. Nanti ada kok jatah itu tanah di sana. Oh ini orang kaya ya. Orang Betawi Pak, tanahnya di mana-mana ya. Bapak tenang aja. Pokoknya rumah gede ini ya, rumah besar ini, rumah tanahnya semua perkarangan ini, pokoknya nanti kalau bapak ibu meninggal ini buat kamu. Dah. Ini wasiat Pak, orang tua kepada anak, karena ngasihnya kepada anak. Beda dengan tadi Pak. Kalau tadi itu nomor 1 wasiat, tapi ngasihnya untuk pesantren, untuk pondok, untuk masjid, boleh kepada orang lain, memang boleh. Lah ini ngasih wasiat untuk anak itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadisnya? La wasiyata liwarithin. La wasiyata liwarithin. Apa artinya? Tidak boleh ada wasiat. La wasiyata itu tidak boleh ada wasiat liwarithin untuk ahli waris. Nabi Pak, ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahli waris itu salah satunya anak. Anak itu ahli waris kita. Maka seolah-olah Nabi pengen bilang, kalau wasiat jangan diberikan untuk anak, nggak boleh. Kalau mau wasiat itu untuk selain anak, selain ahli waris. Ya tadi untuk pesantren, untuk masjid, untuk anak yatim, fakir miskin, pokoknya orang lain yang bukan ahli waris gitu loh. Sebab anak itu nanti bakalan dapat dari jalur hukum waris, tidak perlu diwasiati, tetap dapat kok anak itu. Nah ini tadi kan keliru Pak. Ya, wasiatnya keliru, tidak sah kan? Secara hukum Islam tidak sah. Ini tapi si anak ini merasa rumah itu milik dia. Tiba waktunya beberapa bulan kemudian ini orang tua meninggal Pak. Misal ya, orang tua kemudian meninggal. Tentu saja ketika meninggal dunia ngumpul dong anak-anaknya, pada ngumpul ya tadi pengen bagi warisan ya. Kata abang-abangnya, ayo adik-adikku, yuk kita ngumpul, ini semua harta bapak, semua harta ibu kita data nih. Mana saja nih, ada tanah di mana-mana itu kan dicatat Pak, di data. Tanah yang di Medland, tanah yang di Grand Wisata, mana lagi Pak?
tanah yang di pokoknya banyak tanahnya Pak bapaknya. Terus ini rumah ini dicatat juga rumah. Nah, pada saat mau bagi waris jamaah, anak yang paling bontot tadi perempuan ya, kita ambil contoh ya, anak perempuan tiba-tiba nyelutuk, abang-abangku mohon maaf, untuk rumah ini, rumah yang besar ini sudah menjadi milik saya. Lu kok bisa? Dulu bapak ibu pernah bilang bahwa kalau bapak ibu meninggal dunia, pokoknya rumah ini buat saya, kata bapak ibu begitu. Loh, bapak ibu bilang begitu? Iya, berwasiat seperti itu ya. Oh, tidak boleh, kata abangnya Pak. Kata abangnya apa? Oh, tidak boleh. Saya sudah ngaji di Masjid Baitur Rahim. Wasiat kepada anak tidak boleh, tidak sah. Jadi rumah ini bukan milikmu adikku, bukan milikmu. Ini rumah harus dibagi waris. Wasiat bapak tidak sah. Kata anak yang bontot tadi, loh nggak bisa bang, kan ini wasiat bapak, harus dilaksanakan. Kita harus taat kepada orang tua. Gitu pak. Wah, tuh pak, jadi masalah kayak pak. Jadi masalah. Nah, itulah contoh bom waktu tuh begitu pak. Masangnya sebelum meninggal tadi, meledaknya itu setelah orang tua meninggal baru muncul masalah itu. Nah, itu bahasa kiasannya bom waktu menjadi masalah besar ya. Nah, tadi kembali lagi jamaah, yang menang secara hukum Islam yang mana? Abang-abangnya, bahwa rumah itu harus dibagi waris, tidak sah wasiatnya. Tapi kembali lagi, tadi Madzhab Syafi'i mengatakan apa? Seandainya wasiat itu keliru, tapi seluruh ahli waris itu setuju, ridho, maka boleh. Ya, jadi mestinya Pak, mestinya si anak bontot tadi jangan ngotot, bilang aja begini, oh begitu ya bang ya, saya baru tahu nih kalau wasiat itu nggak boleh untuk anak, gitu kan? Ya, daripada membantah malah berantem Pak ya. Mending dia, oh saya baru tahu ya bang ya, kalau wasiat itu tidak boleh buat anak. Tapi begini bang, saya mau nanya Ustaz Ajib dulu deh. Ya, mau nanya Ustaz Ajib dulu. Barangkali ada solusinya ya. Barangkali ada solusinya. Biasanya WA Pak, Assalamualaikum Ustaz Ajib ya, gitu Pak. WA saya itu penuh kayak gitu Pak tiap hari. Saya sampai bingung ya Allah, ini banyak banget pertanyaan waris tuh ya. Kadang kalau sempat saya baca, kalau enggak saya lewati ya, karena sibuk ngajar juga ya. Mohon maaf nih kalau ada jamaah yang WA saya, kadang-kadang enggak saya baca atau enggak saya jawab gitu ya. Karena ratusan Pak atau ribuan pesan yang masuk itu. Nah, misalnya tadi nanya ya, Ustaz Ajib, apakah benar wasiat untuk anak itu tidak sah? Ya, kita jawab apa? Iya benar, memang tidak sah. Tapi ada solusi nggak Ustaz? Ada. Solusinya adalah minta keridhaan dari seluruh ahli waris. Nah, anak bontot tadi kemudian bilang, abang-abangku, kalian kan udah pada nikah, udah banyak punya rumah, punya tanah. Ikhlas nggak kalau ini rumah ini buat saya berdasarkan wasiat bapak? Ya nggak bisa Pak, pokoknya jadi waris. Boleh kok abang, yang penting kalian ridho. Boleh wasiatnya, boleh jadi sah. Yang penting kalian ridho. Gitu aja Pak, dirayu aja ya kan. Daripada ngotot gontok-gontokan malah jadi berantem, mending dirayu pelan-pelan. Abang-abangnya tadi dirayu, bang ikhlasin ya bang, orang saya belum nikah juga, saya sendirian di sini gitu. Nah, insya Allah bisa itu Pak. Ya wes lah gitu. Kamu adik paling bontot sini yang ngurusin orang tua, ya udah enggak apa-apa kita ikhlas. Kan begitu Pak mestinya. Ya kan? Bagus itu. Abang-abangnya, kakak-kakaknya saling meridhokan, ikhlas dengan wasiat tadi. Dan itu boleh ya menurut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain tetap enggak sah Pak itu. Nah, ini catat ya. Ciri khas mazhab Syafi'i membolehkan wasiat yang keliru apabila seluruh ahli waris ridho ya. Ini ciri khas mazhab Syafi'i. Baik. Nah, tapi kira-kira di tengah masyarakat ada nggak yang ridho kayak gitu Pak? Susah ya, susah ya, jarang. Apalagi pikirannya di kepala apa?
waduh cicilan saya banyak. Nah sudah, wah repot Pak itu ya. Ya, dan mudah-mudahan tidak ada bom waktu di keluarga kita, amin.